Air merupakan sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk ciptaan Tuhan lainnya pun juga sangat tergantung dengan keberadaan air. Ketersediaan air untuk menjamin kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sejatinya akan tetap tersedia sepanjang kehidupan ini ada. Namun karena ulah manusia sendiri, pasokan air untuk mendukung kehidupan makhluk hidup justru semakin sulit karena debit air setiap tahunnya cenderung berkurang, yang diakibatkan oleh besarnya penggunaan lahan dan hutan yang melampaui daya dukung wilayahnya. Aktivitas ini seringkali tidak diikuti dengan kaidah konservasi tanah dan air, sehingga berdampak pada rusaknya ekosistem secara keseluruhan. Beberapa kabupaten kota di Sulawesi Tenggara seperti yang ada di Kabupaten Konawe, keterjaminan air untuk mendukung pengairan irigasi persawahan petani benar-benar dirasakan cukup, bahkan sangat berlebihan, karena daerah aliran sungai di Das Konaweha masih mampu menyuplai kebutuhan air untuk persawahan seluas lebih dari 100.000 hektar. Namun beberapa tahun terakhir, keterjaminan air ini menjadi sukar diperoleh. Selama ini, kecenderungan pemerintah kabupaten kota di Sultra dalam menggenjot jumlah produksi beras hanya tertuju pada sisi penambahan luasan areal persawahan saja. Padahal volume air yang ada di daerah aliran sungai tidak sanggup lagi menyuplai kebutuhan air. Hal inilah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Konawe. Pada penyusunan anggaran APBD, tahun 2010 sudah mengalokasikan anggaran untuk pembukaan areal persawahan baru seluas 50 hektar. Informasi kegiatan 2010 kita dapat untuk cetak sawah 50 hektar APBN. Kalau untuk cetak sawah baru ya minta maaf itu untuk kondisi kita di Kabupaten Konawe, saya tidak tahu di daerah-daerah lain, pencetakan sawah itu menjadi tugas pokok dari Dinas Pertanian. Biasanya teman-teman di pertanian itu ketika mau mencetak sawah, kita akan koordinasi. Di sini masih bisa kita mencetak sawah. Ya kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana follow up daripada hasil koordinasi itu. Pemerintah Kabupaten Konawe mungkin tidak menyadari bahwa pembukaan areal persawahan baru belum bisa menjamin kalau jumlah produksi beras yang dihasilkan per tahun akan meningkat. Sebab menurunnya jumlah produksi beras bukan karena luasannya yang kurang, tetapi kebutuhan airnya yang sangat kurang. Di Desa Puasana, Kecamatan Amonggedo misalnya, sejak beberapa tahun terakhir, para petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan air untuk pengairan irigasi persawahan mereka. Ya memang air itu saja yang kendalanya. Airnya, persediaan air tidak mencukupi. Kalau sawah semakin luas, sementara airnya tetap begitu atau berkurang, jadi tambah sedikit kita kebagian air karena sawahnya dulunya sedikit, sekarang jadi banyak. Untuk menjaga ketersediaan air, sebagian petani di Desa Puasana terpaksa menyisihkan biaya tambahan untuk menyedot air kali dengan menggunakan mesin pompa. Kalau yang kita sudah lakukan di sini, kita artinya pompa air, pompa dari kali-kali yang ada airnya, baru kalau yang punya pompa ya kita pompa sendiri, tapi kalau yang tidak punya kita sewa. Oh sampai 2 juta lebih ada juga, 10 kali dia pompa. Tidak hanya di Desa Puasana, sejumlah petani yang ada di desa lainnya pun juga merasakan hal yang sama.
Bahkan kekurangan air ini telah memicu konflik antar sesama petani yang terjadi akibat rebutan air. Iya, gagal panen. 2007 mungkin, nggak salah. Kemarin 2009 gagal panen kemarin. Ya, satu kendala air, ya, keduanya jadi tidak mencukupi lah dari air itu. 2 desa, Bu. 2 desa. Desa Padang Mekar dengan Desa Padang Gun. Sulitnya mendapat pasokan air untuk persawahan tidak hanya dirasakan petani yang jauh dari bendungan atau daerah aliran sungai lainnya. Tetapi petani yang punya sawah dekat bendungan pun juga kesulitan. Hal inilah yang dirasakan sejumlah petani di Desa Persiapan Baruga. Lokasi persawahan mereka yang dekat dengan bendungan Asolu tidak menjadi jaminan kebutuhan air akan terpenuhi. Sangat memprihatinkan. Kenapa? Sebelum ada bendung Asolu ini masih bendung swadaya, itu masih bisa mengairi sawah-sawah yang sekitar nggak salah atau berapa ribu hektar, misalnya sampai di Asolu lah. Kalau hutan ini tidak dari sekarang ditangani, mungkin 5 tahun 10 tahun akan datang, ini sawah tinggal boneka saja, tinggal nama saja. Tapi nggak tahu sampai hari ini belum ada juga anunya.